Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, sahabat, teman yang saya hormati dan saya cintai, berita yang sungguh sangat membuat warga Nahdlatul Ulama menjadi kurang enak antara percaya dan tidak percaya. Kalau tidak percaya, toh faktanya sudah ada. Kalau percaya, dan memang itu adanya. Nih gambar di belakang ini menurut saya adalah biang kerok dari kegaduhan di Nahdlatul Ulama. Dulu saya menduga Gus Yahya yang punya peran dalam mengacaukan warga Nahdlatul Ulama, di mana ketika warga Nahdlatul Ulama menggugat, minta perlindungan, minta pengayoman dari gangguan Ba'alawi, Gus Yahya menyatakan kalau Ba'alawi ya sudah, kita berhusnudzon saja, mereka adalah keturunan Rasulullah. Ternyata itu adalah bahasanya Gus Yahya untuk bahasa basi terhadap orang ini. Dalam perjalanan kemudian banyak orang memahami ternyata Gus Yahya Khalil Stakuf sepertinya ada di sana sendirian ketika di sekelilingnya adalah orang-orang yang pro orang ini. Maka kepada Gus Khalil Yahya yang selama ini kami kritik, mohon maaf. Kami tidak tahu apakah sampean ketika menyebutkan bahwa orang-orang NU yang masuk dalam organisasi perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, sampean sebut sebagai orang yang di luar NU dan NU tidak punya hubungan sama sekali. Apakah itu sebagai bahasa basi untuk mengiyakan apa maunya orang ini? Saya tidak tahu. Tetapi memang begitulah faktanya. Dan belakangan kami sadar ternyata orang inilah yang membuat kacau Nahdlatul Ulama. Maka semua orang bersuara, selamatkan Nahdlatul Ulama, organisasinya selamatkan. Karena entah di tahun politik, karena sebentar lagi ada muktamar pemilihan pengurus baru, atau karena memang kebeletnya orang ini
ingin berkuasa sepenuhnya di Nahdlatul Ulama dan memasukkan gerombolan Alawi ikut bergabung bersama beliau ada di Nahdlatul Ulama. Kemarin sudah beredar ada surat pemecatan. Bahasanya adalah risalah musyawarah. Ada 5 poin. Dan poin yang kelima ada A dan B. Isinya adalah meminta kepada Gus Yahya agar mengundurkan diri. Yang B, atau dipecat. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, ternyata yang menjadi tangan besi di sana adalah orang ini lagi. Ini bertangan besi. Dan ketika muktamar juga, menurut ceritanya Gus Nadir, orang ini lagi yang membuat Kiai Haji Said Agil Siraj harus mundur kalau tidak ingin dipermalukan, karena orang ini ketika terpilih jadi Rais Awam, beliau menggunakan segala daya untuk kepentingannya. Maka orang-orang yang dianggap akan menghalangi atau menghambat tidak perlu lagi masuk di sana. Jadi saudara sekalian, kita tidak sedang memfitnah, kita tidak sedang mencari keburukan, kita tidak sedang menjatuhkan, tapi faktanya beliau yang ini tidak bisa dipungkiri adalah bagian dari orang yang membackingi, yang menaungi, melindungi Pak Alawi. Ketika warga Nahdlatul Ulama di akar rumput mencoba menjelaskan kepada masyarakat dan bahkan kepada dunia kalau Pak Alawi bukanlah keturunan Rasulullah, maka beliau inilah yang tampil ke depan membela mati-matian Pak Alawi. Ketika berita itu atau banyak media sosial menyebutkan kenapa beliau begitu gigih membela Pak Alawi, muncul banyak komentar. Ada yang menyatakan karena beliau punya mantu dari Pak Alawi atau berbisanan dengan Pak Alawi. Itu komentar. Kemudian muncul fakta disodorkan oleh netizen. Ternyata beliau ini adalah pendukung berat FPI. Saat pertama kali FPI muncul, bisa jadi beliau adalah bagian dari FPI
di mana FPI sangat tidak senang, FPI memusuhi NU. Siapa yang tidak tahu kalau Rizik Syihab itu menghina-hina Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Siapa yang tidak melihat kalau FPI Rizik Syihab sungguh menghinakan orang-orang NU? Tapi beliau ini lagi ada di sana. Maka ketika NU dihajar habis-habisan oleh FPI, ketika orang-orang NU, kiai-kiai NU diserang oleh Pak Alawi dan FPI, dan beliau ini menjadi Rais Awam. Ayo kita pertanyakan, apa yang dilakukan oleh beliau ini? Coba tolong teman-teman, apa yang dilakukan oleh beliau ini terhadap NU? Menurut saya, beliau jadi Rais Awam di NU sampai saat ini belum menunjukkan prestasi apapun. Prestasinya ya paling diundang pejabat untuk berdoa karena dianggap tokoh organisasi terbesar di dunia. Komentar-komentar yang muncul di media sosial ketika saat ini Gus Yahya dipecat, maka muncul nanti akan diangkat menjadi ketua NU adalah Rizik Syihab. Hebat. Saudara bisa lihat itu banyak bermunculan. Pak Alawi akan didudukkan di sana, menguasai NU, sehingga berhasil NU akan dikuasai oleh mereka. Ini sih maunya beliau, tetapi saudara-saudara sekalian, warga NU itu tidak sebodoh yang mereka duga, tidak seoon yang mereka sangka. Kalau toh saat ini struktural NU masih mengikuti jejak beliau, demi Allah, itu semata-mata karena rasa takut akan dipecat atau dibekukan kepengurusannya. Sudah terlalu banyak pengurus NU struktural yang dalam rapat atau muktamar wilayah dipilih menjadi pengurus, tetapi karena beliau tahu bahwa orang-orang yang terpilih itu tidak setuju dengan keberadaan beliau, maka SK pengangkatannya tidak muncul-muncul, bahkan bertahun-tahun tidak ada SK pengangkatan, bahkan dibekukan, dan itu sudah banyak. Maka ketika saat ini beliau memecat Gus Yahya, kita maklumi karena memang itu maunya beliau.
dan Gus Yahya secara organisatoris tidak boleh menerima begitu saja surat pemecatan yang dikondisikan oleh Rais Awam ini. Karena menurut saya baru kali ini ada sejarah pemecatan pengurus NU Ketua Tanfidiyah oleh Rais Awam. Kenapa tidak mengikuti contoh-contoh para pendahulu? Ini Assalamualaikum. perlu kita pertanyakan. Sebentar. Jadi saudara-saudara sekalian, kita selamatkan NU. NU-nya soal orang-orang yang duduk dalam kepengurusan, menurut saya rombak semuanya. Dan dalam muktamar nanti, kalau misalnya sekarang ini muktamar dipercepat, tolong jangan lagi kasih kesempatan orang ini ada di sana. Termasuk kroni-kroni dan teman-teman yang terang-terangan dan jelas membela Pak Alawi, karena warga NU sekarang ini sedang berjuang untuk melepaskan diri dari pengaruh Pak Alawi. Assalamualaikum. Kita selamatkan saudara. Semoga NU tetap bisa menyelesaikan gonjang ganjing akibat dari ketua atau rais awamnya ini, di mana di belakangnya adalah orang-orang Pak Alawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudaraku yang telah memberikan komentar. Assalamualaikum. Ya, ada teman yang menyebutkan memang seharusnya Rais Awam itu mundur. Bukankah dulu pernah menyatakan, saya kan cuma Rais Awam. Hati-hati nih, ada orang sakit lagi nih. Pecah belah nih. Mestinya jangan lama-lama segera mundur. Dosa apa Pak Alawi dibawa-bawa? Di NU. Dosa apa Pak Alawi orang kayak gini nih? Pecah belah terus-menerus nih. Nggak ngerti apa-apa, ngoceh aja nih orang. Asal tuduh. Apa? Udah tua Ki, tobat Ki, jangan pecah belah Ki. Sama muslim pecah belah lu. Oke, sekali lagi kepada teman-teman. Gimana sih ini orang? Yang telah memberikan komentar. Terima kasih. Jika ada begini masih doyan pecah belah begini. Apa coba? Senang hati jika ada masukan. Orang munafik nih kayak gini. Iya orang-orang kayak gini emang orang-orang yang munafik ini. Ucapan alhamdulillah. Dia ngomongin apa sih, ilmunya aja ada aja enggak, ngoceh aja di sini. Tetap kocak hati muslim hati-hati sama orang-orang kayak gini nih. Ini kagak jelas nih orang-orang kayak gini kagak jelas ini nih. Doyan buat pecah belah. Paling bener paling suci emang. NU pecah belah. NU dibawa-bawa lah segala macam. Bloon